membaca satu bab daripada kitab Daqaiqul Akhbar ini, yang mana bab yang akan saya baca ini adalah bab yang ke-9. Apa sih bab ke-9 di sini? Yaitu menyebutkan atau menjelaskan fi dzikrin nidai, di dalam menyebutnya ketika orang yang dipanggil ataupun ketika kita mati. Ketika kita sudah wafat, itu seakan-akan jangan menganggap hidup kita telah selesai, karena kematian adalah suatu perjalanan menuju ke tempat yang namanya kehidupan kita sebenarnya. Nah, maka dari itu di sini dijelaskan di kitab Daqaiqul Akhbar, ketika kita sudah mati ataupun nyawa kita sudah dicabut oleh Allah melalui malaikat Israil. Kalau misalkan dijelaskan di kitab Daqaiqul Akhbar ini, malaikat Israil itu malaikat yang paling gede. Jangankan kita manusia, ada satu malaikat daripada selain malaikat Israil. Ketika melihat malaikat Israil, malaikat yang lain itu pingsan 40 tahun. Saking gedenya malaikat Israil itu. Apalagi kita kan udah kecil, mau dicabut nyawanya disabet, dan beres. Nah, malaikat yang sesama malaikat ketika melihat yang namanya malaikat Israil itu pingsan selama 40 hari. Ada yang sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Saking gedenya malaikat Israil. Makanya ketika sakaratul maut, ketika orang tersebut telah banyak berbuat maksiat, dia cengap-cengap karena takut. Kayak ikan itu tuh, cengap-cengap. Sebenarnya dia sedang melihat yang namanya malaikat Israil. Tapi ketika orang tersebut berbuat baik ketika di dunia, maka orang tersebut ketika melihat malaikat itu seperti melihat pangeran gantengnya itu malaikat Israil itu. Makanya sambil senyum, jadi ketawain malaikat, senyum aja. Takutnya saking gantengnya diketawain malaikat, ganteng gitu. Nah, ketika kita dalam keadaan sudah dicabut nyawanya oleh Allah, maka kita tiduran kan beres tuh. Jadi kematian tersebut seperti mimpi sebenarnya. Kita hidup di dunia ini seperti mimpi. Apa maksudnya? Jadi ketika hidup di dunia ini seperti kalau misalkan mau senang-senang silakan. Ketika mimpi kita yang namanya mimpi pasti ada senang, ada yang susah. Nah, itu yang telah diatur oleh Allah. Ketika hidup di dunia kita senang, berarti mimpi kita sedang indah. Indah aja, lagi senang. Nah, ketika kita bangun dari mimpi, kita sudah dalam keadaan mati. Ketika kita dalam keadaan mimpi, lagi senang-senang di alam dunia, nah kita mati. Itu sama seperti kita bangun dari tidur kita, bingung mau kemana. Perasaan kok ini kayak gini amat, manggilin saudara. Kok ini saya tiduran katanya. Kenapa saya ini ditutupin pakai kapan ini? Kenapa ini bingung. Manggilin saudara, nggak ada yang kedengeran. Manggilin si Ubay, diem aja Bay, tolong Bay, bukain dari kapan nih Bay gitu ya. Si Ubaynya diem aja pura-pura gak lihat katanya. Waduh kacau, kenapa ini? Bahwasanya kematian itu seperti kita bangun daripada mimpi. Nggak sadar bahwasanya kita tuh sudah mati. Nah, ketika kita ingin dimandikan, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini ada 3 ucapan yang dari langit memanggil kita. Apa kata yang panggilan itu? Yaitu ya Ibnu Adam, aina banaduka kuwa. Ya anak putu Adam, ya Wawan, Adit, Ubay, aina banaduka kuwa. Mana badanmu yang tadinya kuat, keker, yang ngangkat kalau 100 kilo keangkat, yang ngangkat buku sedus keangkat. Mana katanya badannya? Tapi ketika dimandikan, kamu tidak bisa mandi sendiri. Si Ubay itu tadinya kerja di pasar, kuat ngangkat ini barang-barang, ngangkat buku sedus kuat. Tapi ketika mati, si Ubay mandi sendiri aja nggak bisa.
Oh bingung, jadi si Ubed tuh nambah bingung ketika lagi dimandiin itu, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ini, minta tolongin, diledekin sama yang tadinya ada di atas langit. Dari langit itu ada suara, ya Ubay katanya, aina badanuka kuat, mana badanmu yang tadinya kekar perkasa, yang hebat, yang setiap berantem menang katanya, kayak yang jago. Jalu aja bengkok. Mana baik katanya badannya kuat ya. Ketika kamu dimandikan, kamu nggak sanggup mandi sendiri. Mana badannya kuat itu katanya. Ketika di alam dunia kita merasa hebat, yang padahal kehebatan ataupun kita di alam dunia ini sudah terlambat kita mau jadi preman ataupun mau mabuk-mabukan, sudah terlambat. Karena apa? Karena sudah ada orang terdahulu yang tadinya menjadi anggota preman malah menjadi khalifah. Siapa? Sayyidina Umar. Oh, kalau mau preman, itu yang preman tuh. Sayyidina Umar menantang orang tuh bukan satu-satu. Bukan misalkan si Adit nantang lawan berantem senggel gitu, tau-tau si Aditnya dikeroyok. Nggak kayak gitu kalau Sayyidina Umar mah. Sayyidina Umar menaik ke atas gunung, nyariin yo katanya, diomongin kepada kaum-kaum gitu. Mana orang yang paling hebat, mana orang yang paling perkasa, sini bayuan itu berantem sini. Siapa yang kalah, saya tendang dari sini di atas gunung. Itu yang namanya preman. Sayyidina Umar pemabuk yang paling hebat itu Sayyidina Umar. Sehari itu kalau misalkan nggak ngomong lantur tuh gak enak. Sehari itu pasti ngomong lantur ke sana sini, itu dalam keadaan mabuk. Sampai Nabi Muhammad aja kan ditebas kepalanya. Saking jarang Sayyidina Umar. Nah, tapi sekarang Sayyidina Umar malah menjadi khalifah. Jadi itulah perbandingan daripada kita. Sebenarnya ketika kita mau menjadi preman, kita ini sudah terlambat. Sudah terlambat kalau misalkan kita mau jadi jagoan. Apalagi sekarang ada yang disebutnya ranah hukum. Waduh, udah kacau. Nah, maka dari itu kita ubah mindset kita yang tadinya menjadi Sayyidina Umar, yang tadinya Umar menjadi Sayyidina Umar, yang tadinya preman menjadi daripada Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar itu kan barang perangnya sama orang kafir aja. Kalau di sini nggak ada kan, jangan tentang orang nggak sholat katanya. Kalau misalkan satu orang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut dianggap kafir katanya. Yang ada orang Islam wacokin semua karena sebab kafir itu, aduh kacau katanya. Nah, itu daripada orang yang paling hebat ketika di zaman Rasulullah, tapi telah bertaubat. Nah, maka dari itu coba kita mari sama-sama bertaubat kepada Allah. Karena ketika di dalam kita dicabut nyawanya oleh Allah, ketika dimandikan kita diledek sampai di langit itu. Ya Ibnu Adam, aina badanuka kuwatnya. Ya anak putu Adam, mana badanmu yang tadinya kuat, yang perkasa, yang bijaksana? Kenapa sekarang ketika kamu mandi saja kamu tidak sanggup mandi sendiri? Nangis dari situ, ya Allah, tolong hidupkan hamba kembali, Allah katanya. Tolong hidupkan hamba kembali. Tidak bisa, kata Allah, nggak bisa. Nah, itu ucapan yang pertama. Ada yang kedua. Apa kata yang keduanya? Wa aina lisanuka fasih katanya. Ketika kita dimandikan, ada yang ngomong katanya, ya Ibnu Adam, aina lisanuka fasih, mana mulutmu yang tadinya fasih, yang tadinya ngaji itu nyiung, yang tadi biasa mangdoli ajan tuh kan, mangdoli kuat, kan los kayak Arab Arnindi ya kan, ya KPRI ajan segala, tadinya kan koma segala kuat tuh. Baru ketika dimandikan gak ada suara, katanya mana suaranya yang tadi kuat ini katanya. Ketika dimandikan kok diem aja katanya.
yang padahal kita badan diputar-putar, dibalik-balik lagi, diem aja, nggak ada suara sama sekali. Mana nih, minta tolong, coba katanya, minta tolong, nggak bisa lagi, nangis lagi mondol itu. Ya Allah, pengen urip mana ini alam dunia, ya Allah, premen caranya. Kata Allahnya, bahwasanya kamu telah dicabut nyawanya oleh Allah, maka kamu harus sadar. Wah, nggak bisa apa-apa lagi, diam lagi. Nah, yang terakhir apa? Kata yang dipanggil dari atas langit, yaitu aina ahibbuka ma ausaka. Yang mana sih kekasih-kasihmu, katanya. Mana orang yang selalu mendampingimu ketika di dunia? Mana, katanya. Mongdoli rabine di ngadu si bayi orang melu, katanya. Mongdoli mana anaknya yang setiap hari dikasih duit, katanya. Waduh, kacau nih Mang Doli, katanya. Mang Doli nangis lagi, ya Allah, Rabi kita endi. Gak Fajar nangis lagi, ya Allah, anak kita endikin, ya Allah, premen carane, gitu. Nah, itu ketika kita dalam keadaan dimandikan. Udah mantap-manti, kita dimutam-matiin, gak bisa ngomong apa-apa. Kata Mang A ini, lo sirap ini uripnya dunia ngotak, sirap kelepak, diadu sih, gosok-gosok sama AI, dimandiin sama Mang A itu kan. Kata, no, ini nih dulunya otak itu, dibanding-banding sama Mang AI, dibalik-balik dia macam itu ya. Dia kacau ini. Nah, maka dari itu, ketika kita hidup di alam dunia, apa yang telah diperintahkan oleh Allah maka harus dikerjakan. Allah merintahkan kita sholat, maka kita harus sholat. Ketika Allah merintahkan kita zakat, maka kita zakat. Kalau misalkan Allah merintahkan kita puasa, maka kita harus puasa. Kalau misalkan sudah jalankan apa yang telah diperintahkan Allah, mau masuk surga ataupun enggaknya itu tergantung daripada Allah. Jangan kita maksa. Jangan maksa, ya Allah ini udah menjalani sholat ini. Berarti kan dalam artian kita tidak ikhlas menjalankan sholat. Jadi sholat kita tersebut hanya untuk mengharapkan yang namanya masuk surga. Yang mana yang namanya sholat itu kewajiban. Kewajiban yang telah diperintahkan Allah, bukan sebab karena sebab sholat tersebut nih kamu pasti masuk surga. Makanya awas, hati-hati, jangan sampai kita lalai dalam sholat kita. Karena apa? Katanya kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada orang sholat tapi masih neraka tuh. Siapa orang tersebut? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang telah menjalankan sholat tapi dia lalai. Sholat yang tahun-tahun Allahu Akbar yang mengucap sholat benar, tapi tujuannya beda. Ketika ingin sholat, ingin dilihat oleh orang. Ketika dia sholat karena sebab ada sesuatu yang membuat dia semangat. Kayak misalkan si Adit mau sholat, ada ceweknya nih, cewek si Aditnya paling depan tuh Adit, langsung pakai sorban kan gelibet. Pakai sorban Adit digelibet sampai ngomong sampai gak bisa napas ya kan. Sholat paling depan Adit tuh, Allah kuat itu sampai kedengar. Di depan calon bertua itu dia. Nah, maka dari itu kita ubah daripada mindset kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa berubah. Karena ketika ya itu sebagai patokan, kenapa tadi menyebutkan bahwasanya ketika kita dimandikan, kita dipanggil sama yang ada di langit, mana badanmu yang kuat? Orang mandi aja sendiri gak bisa katanya. Tapi di dunia kamu so hebat katanya. Mana? Terus mana lisanmu ketika kamu berbicara fasih, ketika kamu ngaji, ketika kamu ajan, ketika kamu telah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kamu hebat. Tapi sekarang mana? Gak ada suara. Nah, maka dari itu yang bisa daripada menolong daripada kita ketika di alam kubur itu hanya 3 perkara. Sehari-hari kita hidup, yang bisa menolong kita, yang membuat daripada amal kita yang masih bernyambung itu cuma 3.
Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Ketika kita sudah meninggal, yang masih mengalir itu adalah sedekah jariyah. Takutnya ada yang mau buat sumur, dibuatin pakai duit kita, nah dipakai orang, itu disebutnya sedekah jariyah. Maka ada yang disebut haji sumur, udah meninggal ya, keingetnya itu haji sumur yang meninggal lagi. Nah, ataupun ada yang ngasih ledeng air, ledeng dimpo, ada yang membutuhkan. Pokoknya setiap ada yang membutuhkan untuk kehidupan masyarakat, itu disebutnya sedekah jariyah. Bukan untuk misalkan ada orang mau organan, ngasih ini patungan buat beli salon, nah itu beda lagi. Kalau itu mah sedekah jariyahnya tuh buat organan itu mah orang lipat itu. Nah, itu yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang tafa'ubi, ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Takutnya misalkan ada ini punya mengetahui alif, ngasih tahu ke orang, misalkan ke anak adeni ini bahwasanya ini alif, ini ba, dipakai, ingat terus yang diajarin itu, yang diajarin ingat bahwasanya oh iya ini nih alif, terus sampai tua. Nah, ketika misalkan lima adeni meninggal, itu pahamnya tetap masih mengalir terus. Adeni sampai adeni lagi santai di kuburan itu, sampai ngerokok itu, oh sambil ngopi itu, saking alirnya sampai kanyu. saking santai adeni itu, santai gitu ya. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah waladus soleh, ulah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tuh, makanya ketika kita di dunia ini banyakin anak, 12 kebendor semua. Mekar ke rumah ternyata. Mekar ke rumah. Biaya sekolah. Anak. Kalau misalkan yang terakhir itu ketika amal yang tidak pernah terputus adalah anak yang soleh. Makanya dari sekarang cetak daripada anak kita. Nangis kita masih kecil, lebih baik kita nangis ketika marahin anak tersebut masih kecil daripada kita nangis ketika anak situ sudah besar tapi telah melakukan sesuatu yang telah tidak diridhoi oleh Allah. Nah, makanya lebih baik nangis ketika kecil, ditabokin nggak apa-apa, yang penting suruh benar. Tapi jangan disepak, dibunuh juga, kasihan. Nah, jadi tabokin mati ya, jangan. Jadi dimarahin nggak masalah. Karena apa? Karena lebih baik kita menangis ketika waktu kecil dan tersenyum ketika waktu kita sudah tua. Ketika sudah tua kita tinggal senyum aja. Stres gitu, anak hidup baru nambah, nyengir santai baru Kering jadi. hidup belum nambah. Masa dari itu. Nah, tapi ketika apa bagusnya ketika kita sudah dalam di alam kubur. Oh, anak setiap maghrib baca Yasin wal Qur'anil Hakim, nyambung tuh ke orang tua tuh. Oh, orang tuanya langsung senang, ya Allah katanya. Dapat kiriman tuh, kata malaikat. Nih, katanya dapat kiriman nih, katanya. Mondoli dapat kiriman dari Sirini, lagi baca surat Yasin katanya. Masih nganterin paket setiap malam Jumat nih katanya. Oh, yang tadi yang Mondoli lagi bosan, takutnya lagi disiksa kan dalam kubur tuh. Dimandiin, bersihin, oh diterangin kuburan tuh. Itu karena sebab yaitu waladun soleh, ya Allah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak kita baca Al-Baqarah. Oh, anak yang mau lagi baca Al-Baqarah. Maka dari itu kita harus mengajarkan daripada membaca Al-Quran. Mau di mana saja tempatnya, yang penting anak tersebut belajar Al-Quran. Anak sekolah, silakan sekolah, disekolahin. Anaknya sekolah, disekolahin nggak masalah. Karena apa? Karena itu untuk pendidikan kita. Pendidikan yang namanya biar kita tahu 1 tambah 1 itu 2,
misalkan 2 tambah 2 4, itu kan adalah suatu pendidikan yang mana wajibnya kalau misalkan di dalam kitab taklim itu wajib yang namanya kita belajar tersebut memang yang paling utama adalah belajar agama Islam, tapi belajar daripada ilmu-ilmu yang lain itu hukumnya wewenang, maka tidak, lebih bagus kita dua-duanya diseimbangin. Jadi walaupun misalkan nanti si Wawan jadi ustaz nggak terlalu dibego-begoin gitu. Nanti misalkan ada orang DPR minta bantuan ini aja, minta doanya Wawan aja. Wih, nanti dulu, masalahnya apa dulu nih? Nah, karena itu kita telah mengetahui daripada ilmu dunia. Tuh. Jadi sekarang jangan sampai kita mempercepat yang namanya kiamat. Ajarin anak belajar Quran. Karena apa? Ciri-ciri daripada kiamat tersebut, Al-Qur'annya gak ada. Al-Quran gak ada tersebut bukan dalam arti Al-Qurannya diangkat semua. Dia ini, Al-Quran pada terbang diangkat, bukan begitu. Dalam artian Al-Quran banyak, tapi yang baca gak ada. Yang dibaca ini WA nanti kan. Semua yang ngebaca WA semua. Al-Qurannya banyak, tapi yang ngebaca nggak ada. Al-Quran yang banyak, tapi yang ngebaca nggak ada yang bisa ngebaca. Nah, itulah daripada ciri-ciri daripada tandanya kiamat. Makanya kalau misalkan kita ini belajar walaupun satu huruf, karena satu huruf membaca Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Di dalam Al-Quran ada berapa huruf? Ada berapa huruf dalam Al-Quran itu? Baik. Banyak. Ada banyak. Ini enggak banyak, kalau baik cuma 28 doang. Alif, ba, ta sampai hamzah. Iya, ada 28 doang ya. Ya hurufnya sama semua gitu. Jangan ulang-ulang. Ada bagaimana tuh angkatnya? Jadi hurufnya itu ada 28 doang, nggak terlalu banyak. Ada yang disebut 31 katanya Al-Quran. Nah, jadi satu ketika membaca Alif Lam Mim itu ada 2 huruf. Berarti kita mendapatkan yang namanya 20 pahala. Kebaikan kita dapat terus katanya. Jangan sampai kita berhenti. Kalau misalkan amalan yang daripada orang terdahulu, ketika setelah sholat maghrib kita membaca surat Tabarok. Baca surat Tabarok setelah sholat maghrib. Baik, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wow, betul. Si Ubay sambil mepet, sambil nangis. Sedih artinya. Nanti si Wawan baru pulang kerja kan habis maghrib itu ngaji Tabarok. Waktu Mas Rajiman, waduh kacau. Apa ini? Takutnya mau Mekasi doang gitu ya. Tahu kan mau Mekasi Wan? 40 hari itu sebelum. Tapi kok orang ini beda. Tapi itu bagus. Nah, setelah, karena apa? Ketika kita membaca surat Tabarok ataupun Al-Mulk, ketika di akhirat, ketika di alam kubur kita dijauhkan yang namanya siksa kubur tuh. Bacaan surat Tabarok, baca Al-Mulk, namanya surat Al-Mulk, baca setiap habis maghrib ataupun setelah sholat, membaca surat Yasin, membaca surat Tabarok. Nah, ketika sholat subuh udah tuh waktunya tidur ya, kerja. Nah, kalau misalkan sholat subuh itu bagusnya membaca surat Al-Waqi'ah. Wah, narik itu kan, narik rezeki kan. Wah, narik rezeki sampai jangan sampai kepatok ayam. Ya nggak mungkin amat terjadi dipatok ayam sebenarnya. Ayam bangun jam 1. Ayam bangun jam 1, kadang jam 11 udah kukuruyuk. Ada petang katanya. Ada aja kelakuan ya. Baru makan jatuhnya kembung.
Iya. Kan baik sama mulu ayam. Ada ini tuh. Jari mungkin. Ya. Pengen gua. Nah itulah daripada nasihat atau mau'izatu hasanah yang mana mudah-mudahan bisa membuat daripada kita bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti uang berbicara seperti ini yaitu memberitahu daripada bapak-bapak atau pada ibu-ibu hadirin yang ada di sini. Bukan berarti uang ngasih tahu, tapi uang juga mengingatkan diri sendiri. Jangan sampai kita terlalai daripada yang namanya berbuat maksiat. Karena takut jangan sampai kita terlalai berbuat maksiat, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Karena kehidupan manusia itu panjang, tapi yang dicari daripada kehidupan manusia itu akhir hayatnya yaitu membaca la ilaha illallah. Hidupnya paling gampang itu ketika sudah membaca la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini ketika mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja pengajian kita pada malam hari ini. Apabila ada kurangnya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.